Halo semuanya, pernah nggak sih Anda ngerasa terjebak dalam dilema abadi saat main saham? Di satu sisi, ada rasa takut ketinggalan kereta, jadinya nekat ngejar saham teknologi yang lagi overhyped banget dengan harga selangit. Tapi di sisi lain, giliran nyoba main aman dengan beli saham yang kelihatannya murah, malah nyangkut bertahun-tahun di saham yang harganya nggak gerak kemana-mana alias value trap. Ini tuh pergumulan klasik banget buat jutaan investor. Tapi, gimana kalau saya bilang, ada loh cara buat dapat pertumbuhan luar biasa tanpa harus bayar kelewat mahal. Nah, di Explainer kali ini kita bakal bedah tuntas rahasianya. Biar makin jelas, ini peta jalan kita hari ini. Kita bakal mulai dari ngebahas jebakan ekstrim pasar, terus masuk ke jalan tengah GARP, lanjut praktek menghitung PEG, ngecek fundamental kuat dan risikonya, membedah 6 kategori Peter Lynch, sampai ke aplikasi nyata dan cara menghindari risiko. Langsung aja kita mulai. Bagian 1, jebakan ekstrem pasar. Kita kenali dulu nih, apa itu jebakan value dan jebakan growth. Kenapa sih banyak investor retail yang susah banget ngalahin pasar secara konsisten? Nah, biasanya mereka jatuh ke salah satu dari dua kubu ekstrim ini. Di kubu pertama, ada investasi pertumbuhan murni. Di sini, investor tuh ngejar ekspansi laba maksimal, rela bayar rasio P per E tinggi banget, yang kadang nggak masuk akal secara hitungan ekonomi. Risikonya, valuasi udah kayak gelendung sabun, nunggu waktu pecah aja. Nah, kebalikannya, di kubu investasi nilai murni, investor nyari aman beli harga super murah. Tapi masalahnya, mereka sering masuk ke value trap. Kelihatannya murah di atas kertas, padahal bisnisnya emang lagi sekarat. Anda beli barang murah yang bakal selamanya murah. Jadi, kita butuh jembatan buat nyebrangin dua jurang berbahaya ini. Bagian 2, jalan tengah GARP alias strategi Goldilocks kita. Solusinya adalah strategi bernama GARP atau Growth at a Reasonable Price. Ini tuh mirip banget sama prinsip Goldilocks. Nggak terlalu panas, nggak terlalu dingin, pokoknya pas. Lewat GARP, kita nyari perusahaan dengan potensi pertumbuhan laba yang kuat dan stabil, tapi kita beli di harga yang rasional dan belum terlalu mahal. Kita nggak ikut-ikutan FOMO saham hype, tapi juga nggak mulung saham murahan tanpa masa depan. Kita ambil yang terbaik dari kedua dunia. Coba deh perhatiin angka ini, 29,2% per tahun. Ini bukan angka sembarangan loh. Ini adalah rata-rata return tahunan yang dicatat sama investor legendaris Peter Lynch waktu beliau pegang Fidelity Magellan Fund selama 13 tahun. Beliau murni pakai filosofi GARP ini buat ngancurin return pasar konvensional secara matematis. Bayangin aja, aset 20 juta dolar bisa disulap jadi 14 miliar dolar. Senjata utamanya apa? Yuk kita bahas sekarang. Bagian 3, praktek menghitung PEG, dimensi ketiga dari sebuah valuasi. Kalau ngelihat PE ratio doang itu ibarat ngelihat foto dua dimensi. Nah, rasio PEG atau price to earnings to growth ini ngasih kita dimensi ketiganya, yaitu kecepatan. Tanpa pertumbuhan, rasio PE itu cuma angka statis yang mati. Resepnya simpel banget. Cari PE ratio, hitung pertumbuhan EPS tahunan, lalu bagi PE dengan persentase pertumbuhan itu. Intinya, kita cuma mau ngejawab satu pertanyaan krusial. Berapa kali lipat sih Anda bersedia bayar buat setiap Rp1 pertumbuhan perusahaan di masa depan? Biar kebayang dan nggak cuma teori, kita langsung pakai angka nyata dari Bursa Efek Indonesia. Kita ambil contoh saham Telkom atau TLKM dari analisis kita. Misal nih, laba per saham alias IPS Telkom tumbuh dari Rp209 di tahun 2022 jadi Rp248 di 2023. Berarti pertumbuhan IPS tahunannya ada di 18,6%, terus PE ratio Telkom saat itu ada di 12,7. Tinggal kita bagi aja, 12,7 dibagi 18,6. Dapat deh rasio PEG 0,68, gampang banget kan? Terus apa arti angka 0,68 tadi? Ini dia contekan utamanya. Menurut standar Peter Lynch, kalau PEG sama dengan 1,0, harganya itu wajar. Kalau di atas 1, berarti udah mahal, mending dihindari. Nah, peluang emas buat investor GARP itu muncul waktu rasio PEG Anda di bawah 1. Angka 0,68 milik Telkom tadi ngasih sinyal kuat kalau sahamnya lagi dijual dengan harga diskon, alias undervalued. Anda bayar jauh lebih sedikit buat nikmatin pertumbuhan dari perusahaan itu. Bagian 4, fundamental kuat dan risiko. Kita bahas cara menyaring saham yang beneran sehat. Tapi ingat, ngitung PEG doang itu belum cukup. Bikin proyeksi pertumbuhan tanpa ngecek fondasi keuangannya itu sama aja kayak nyetir mobil sport kenceng, tapi remnya blong. Pasti kita semua ngimpiin dapat yang namanya 10 bagger kan?
Istilah yang dibikin Peter Lynch buat saham yang untungnya sampai 10 kali lipat. Tapi hati-hati, buat nemuin 10 bagger ini kita butuh disiplin manajemen risiko yang luar biasa ketat biar nggak kejebak ilusi saham murahan yang ternyata fundamentalnya busuk. Makanya saringan fundamental itu wajib hukumnya. Jangan cuma tergoda lihat PEG di bawah 1. Kita juga butuh ROE di atas 15% buat mastiin manajemennya pinter muter modal. Terus, pastiin utangnya alias DEL di bawah 1. Dan arus kas bebasnya harus positif. Kenapa ini penting banget? Soalnya di era suku bunga yang gampang naik turun, perusahaan yang utangnya numpuk bakal hancur lebur tercekik beban bunga, walaupun di atas kertas pertumbuhannya tinggi. Uang tunai atau kas yang kuat itu ibarat bantalan penyelamat Anda. Bagian 5. 6 kategori Peter Lynch buat memahami siklus hidup perusahaan. Peter Lynch tuh selalu pesen, belilah apa yang Anda pahami. Dan buat paham sebuah bisnis, kita harus tahu posisi mereka di siklus hidupnya. Kita bahas 3 kategori awal dulu nih. Pertama, slow growers atau pertumbuhan lambat. Contohnya emiten rokok yang udah matang. Pertumbuhannya kecil, tapi dividennya kencang. Kedua, stalwarts alias pertumbuhan sedang, kayak bank-bank besar. Ini cocok banget buat jadi pilar portofolio yang stabil. Nah, yang ketiga, fast growers atau pertumbuhan cepat dengan ekspansi 20-25% setahun. Di kategori ketiga inilah, harta karun 10 bagger biasanya pada ngumpet. Dan ini 3 kategori sisanya, siklikal, pemulihan, dan aset tersembunyi. Kuncinya di sini Anda nggak bisa sembarangan nyamain alat ukurnya. Nggak mungkin kan kita ngarepin saham batubara yang sangat siklikal punya kestabilan laba yang sama kayak saham perbankan kan? Bahkan valuasi PE yang kelihatan murah banget di sektor siklikal itu kadang justru jadi pertanda buruk kalau labanya udah nyampe puncak dan bersiap buat terjun bebas. Bagian 6. Aplikasi nyata dan menghindari resiko lewat strategi eksekusi. Pertanyaannya, gimana cara nerapin semua teori indah ini ke bursa kita dengan aman? Coba kita bedah studi kasus saham IPCC. Saham ini tuh contoh kandidat GARP yang solid banget. Coba perhatiin datanya. Rasio PEG-nya 0,62. Sangat menarik kan buat investasi nilai? ROE-nya hampir 19%, yang nunjukin tingkat efisiensi super tinggi. Dan yang paling gila, dia nggak punya utang berbunga sama sekali, plus posisi kasnya kuat. Ini jadi bukti nyata kalau kita tuh beneran bisa nemuin pertumbuhan rasional dengan resiko kebangkrutan yang nyaris nol di bursa saham lokal kita. Tapi ada satu strategi rahasia lagi nih. Fundamental itu ngasih tahu Anda apa yang harus dibeli. Tapi arus uang di pasar ngasih tahu Anda kapan momen yang tepat buat beli. Kalau Anda nemu saham GARP yang fundamentalnya bagus dan murah tapi harganya tidur berbulan-bulan, itu biasanya karena uang besar dari institusi belum pada masuk. Nah, pas Anda gabungin valuasi PEG yang murah dengan pantauan pergerakan uang asing, di mana institusi mulai nambah akumulasi di atas 60%, disitulah analisis fundamental Anda terkonfirmasi dengan sempurna oleh pergerakan smart money. Sebagai penutup explainer kali ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan menohok buat Anda renungkan. Apakah Anda beneran berinvestasi pada bisnis yang terus bertumbuh? Atau Anda cuma sekedar nebak-nebak harga besok bakal naik atau turun? Ingat, kekayaan jangka panjang itu cuma bisa dibangun dengan nemuin bisnis yang beneran kuat, ngecek sehat gaknya lewat arus kas dan utang, lalu membelinya pas pasar lagi ngasih diskon dengan rasio PEG yang murah. Berhentilah ngejar hype, berhentilah menebak-nebak, dan mulailah jadi investor yang rasional. Terima kasih udah ngikutin explainer kita dan sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya.